tadi kan kalau kita bermaksiat terus kita bertobat, maksiat bertobat itu dimaafkan sama Allah. Nah konteksnya kalau kita berbuat dosanya kepada sesama manusia, nah itu hitungannya gimana sih? Terkait dengan masalah tobat, kalau kesalahannya kepada manusia bagaimana caranya? Intinya kalau kepada manusia harus minta maaf kepada manusia. Ya, kalau itu bicara soal hak-haknya harus ditunaikan. Misalnya contoh begini, punya hutang gitu. Punya hutang atau punya tanggungan yang harus ditunaikan gitu. Maka ketika kita mempunyai kewajiban kepada orang tadi, yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah minta ya kepada dia. Kalau itu terkait dengan harta ya berarti apakah itu dia ikhlaskan ataukah tidak, itu kan penting kaitannya dengan apakah tadi itu diterima dan tidak diterima. Kalau terkait dengan misalnya contoh ya, kadang-kadang mungkin kita pernah menyinggung perasaannya, berarti intinya ya kita minta ridho. Itu seperti yang dilakukan Nabi ketika Nabi menjelang wafat. Rasulullah itu di atas mimbar Rasulullah berkhutbah. Kata Nabi SAW begini, ya, man jalatu lahu dhahran fahadha dhari, atau man akhadtu lahu malan fahadha mali, falyakhud minhu. Siapa yang dulu pernah hartanya aku ambil, ini hartaku, silakan ambil. Itu kata Nabi, silakan ambil. Siapa? Silakan. Wa man jalatu lahu dhahran fahadha dhahri falyaqtasim minhu. Dan siapa yang dulu pernah mungkin punggungnya aku cambuk, ini punggungku, silakan. Gimana? Itu caranya. Jadi kalau kita bicara soal taubat dalam kaitannya dengan hak manusia, itu yang disebut kemudian dalam istilah fikih itu dengan hukukun adami. Maka kemudian ada seorang sahabat yang datang menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain pada melihat wajahnya sahabat itu, siapa ini, berani-beraninya dia mau membalas gitu. Kemudian dia ditanya, apa yang pernah aku lakukan kepadamu? Kata Rasulullah, dulu dalam satu peperangan ya, cambukmu pernah mengenai punggungku. Karena itu aku ingin membalas. Kata orang itu, baik, kata Nabi, dibuka itu bajunya Rasulullah. Orang itu mendekat, lalu kemudian dipeluk badannya Nabi, dicium. Yang sahabat-sahabat yang lain sudah, wah ini mau digebuki ya sahabat ini, karena dianggap kurang ajar lah, nggak punya adab lah, macam-macam dan sebagainya. Tapi kemudian yang dia lakukan itu adalah dia ingin memeluk tubuh Nabi dan kemudian mencium, dan itulah yang dia ingin jadikan sebagai dalam tanda petik imbalan ketika Rasulullah SAW pernah tidak sengaja ya cambuknya tadi itu mengenai punggungnya. Itu yang dilakukan. Tapi Rasulullah SAW yang maksum saja itu mengajarkan pada kita begitu. Itu ya. Nah, makanya disebutkan di dalam kitab Jawamul Adab fi Akhlaqil Anjab ya, yang biasanya kita kasih setiap Jumat pagi di Ma'had itu salah satu ciri orang yang dikatakan sebagai orang yang mulia itu adalah ketika dia itu bisa untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah itu ya. Nah jadi kalau misalnya kesalahannya seperti itu ya, cara pertama ya minta ya keikhlasan atau ridho dari orang yang punya hak tadi. Baru kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Nah tapi kalau Allah ya misalnya terkait dengan hukukullah atau hak kita kepada Allah, itu kita tinggal minta saja sama Allah. Tapi kalau terkait dengan hukuk adami tadi itu yang susah, kita harus minta maaf. Nah itu yang kadang-kadang kita justru ya mungkin ada ego dan sebagainya sehingga minta maaf saja nggak mau. Ya kan alasannya gengsi lah, macam-macam dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Ya. Nah, oleh karena itu dosa tadi itu tidak akan diampuni sebelum kemudian kita mendapatkan permaafan dari orang yang punya hak. Baru nanti di situ
Itu yang diajarkan Rasulullah SAW.